Inilah kebenaran pahit yang harus dihadapi ketika berinteraksi dengan individu-individu beracun. Bukanlah kesalahan mereka, melainkan kesalahan Anda karena membiarkan mereka berada dalam hidup Anda. Namun, jangan khawatir, saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk mengambil kembali kendali dan membuat mereka tidak berdaya. Individu beracun tidak muncul begitu saja. Mereka berkembang dari celah-celah batasan yang Anda miliki dan memanfaatkan reaksi Anda. Banyak orang membiarkan mereka menimbulkan malapetaka karena takut menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Anda tidak dapat memperbaikinya, tetapi Anda dapat mengakalinya. Dalam pembahasan ini, saya akan mengungkapkan cara yang sangat jujur dan mudah untuk menangani individu beracun. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa kedamaian Anda selalu ada di tangan Anda. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang pentingnya memaafkan. Namun, seringkali memaafkan dianggap sebagai sesuatu yang disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa memaafkan itu menunjukkan kelemahan, naif, atau bahkan seolah-olah mengabaikan rasa sakit yang dialami. Padahal, pengampunan sejati bukanlah itu. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan perilaku buruk seseorang atau mengizinkan mereka kembali ke hidup kita dengan mudah. Lebih dari itu, ini adalah tentang membebaskan diri kita dari beban kebencian. Saya belajar hal ini dengan cara yang cukup sulit bertahun-tahun yang lalu. Saya memiliki seorang teman dekat yang saya sebut Alex. Kami sangat dekat, atau setidaknya itulah yang saya kira. Suatu hari, saya curhat kepada Alex tentang sesuatu yang sangat pribadi, berharap mereka akan menjaga rahasia itu. Namun, seminggu kemudian, saya terkejut mengetahui bahwa mereka telah membagikan rahasia saya kepada orang lain, bahkan memutarbalikkan cerita dan membuat saya terlihat buruk. Pengkhianatan itu sangat menyakitkan, dan saya merasa marah, bukan hanya kepada Alex, tetapi juga kepada diri saya sendiri karena telah mempercayai mereka. Rasa marah itu bertahan lama, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Setiap kali saya melihat mereka atau mendengar nama mereka, seolah luka itu terbuka kembali. Saya membawa kebencian itu kemana-mana dan tidak menyadari betapa beban itu memengaruhi hidup saya. Kemudian, di saat yang sangat sulit, saya menemukan kutipan yang berbunyi, "Kebencian itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati." Saya menyadari bahwa, sementara Alex sudah melanjutkan hidup mereka, saya sendiri yang terjebak dalam siklus kemarahan dan sakit hati. Kebencian saya tidak menghukum mereka. Justru, itu menghukum diri saya sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk memaafkan, tetapi tidak dengan cara yang mungkin Anda bayangkan. Saya tidak menghubungi Alex untuk berdamai atau mengajak mereka kembali ke dalam hidup saya. Sebaliknya, saya memaafkan mereka dalam hati saya sendiri. Saya melepaskan kemarahan itu bukan untuk mereka, tetapi demi kedamaian saya sendiri. Namun, yang terpenting adalah saya tidak melupakan pengkhianatan itu. Pengalaman tersebut mengajarkan saya pelajaran berharga tentang kepercayaan, terutama tentang siapa yang seharusnya dipercaya dan siapa yang sebaiknya dijauhi. Memaafkan Alex memberi saya kesempatan untuk melanjutkan hidup tanpa kepahitan, tetapi mengingat pengkhianatan itu memastikan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Memaafkan sering dianggap sebagai tanda kelemahan, tetapi sebenarnya itu adalah tindakan kekuatan. Dibutuhkan keberanian untuk melepaskan kemarahan, terutama saat menahannya terasa lebih mudah. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk memahami bahwa memaafkan tidak berarti memberi seseorang kesempatan lagi untuk menyakiti kita. Melupakan di sisi lain adalah hal yang berbeda. Melupakan berarti membuka pintu bagi rasa sakit yang sama untuk masuk kembali ke dalam hidup kita. Anggaplah memaafkan seperti menyembuhkan bekas luka. Kita tidak terus-menerus membuka kembali luka itu, tetapi kita juga tidak menghapus bekas lukanya. Bekas luka itu adalah pengingat, bukan tentang rasa sakit, tetapi tentang pelajaran yang kita dapatkan. Itu mengingatkan kita tentang apa yang telah kita lalui dan apa yang telah kita pelajari. Bekas luka itu tidak mendefinisikan kita, tetapi membentuk keputusan kita di masa depan. Kaum Stoik sering menekankan pentingnya mengendalikan emosi kita, dan memaafkan adalah contoh yang bagus dari hal ini. Dengan memaafkan,
kita mengambil alih narasi hidup kita dan tidak membiarkan tindakan beracun orang lain mengganggu kedamaian kita. Dengan tidak melupakan, kita melindungi diri kita sendiri agar tidak terjebak dalam situasi yang sama lagi. Saya ingin meninggalkan Anda dengan pemikiran ini. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang yang menyakiti kita. Melupakan di sisi lain bisa merugikan pertumbuhan kita. Lepaskan rasa pahit dari pelajaran yang kita ambil dan bawa itu sebagai perisai, bukan beban. Kedua, batasi akses Anda. Mari kita jujur, beberapa orang tidak pantas mendapatkan tempat duduk barisan depan dalam hidup Anda. Saya tidak peduli apakah mereka keluarga, teman seumur hidup, atau kolega yang Anda lihat setiap hari. Jika seseorang beracun menguras atau terus-menerus tidak menghormati batasan Anda, saatnya untuk menurunkan akses mereka. Sebut saja kasar jika Anda mau, tetapi melindungi kedamaian Anda bukanlah hal yang egois. Itu adalah kelangsungan hidup. Saya dulunya adalah orang yang menyenangkan. Jika seseorang menginginkan waktu, energi, atau perhatian saya akan memberikannya tanpa pertanyaan. Saya akan tetap ditelepon selama berjam-jam dengan seorang teman yang hanya menelepon untuk mengeluh tentang hidup mereka. Sama sekali mengabaikan bahwa saya memiliki perjuangan saya sendiri untuk dihadapi. Suatu hari, saya menyadari bahwa tidak semua orang berhak mendapatkan akses tanpa batas kepada Anda. Menetapkan batasan tidak selalu berarti memutus hubungan seseorang sepenuhnya. Terkadang ini tentang menetapkan batasan yang halus. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Anda telah menerapkannya. Misalnya jika seorang teman selalu menumpahkan masalahnya kepada Anda bisa mulai menanggapi dengan, "Wow, kedengarannya sulit. Apa yang menurut Anda akan Anda lakukan?" Lihat seberapa cepat mereka kehilangan minat ketika Anda berhenti memberi makan kenegatifan mereka. Atau bawa anggota keluarga yang selalu mengkritik pilihan hidup Anda. Anda tidak perlu berdebat atau menjelaskan diri Anda sendiri. Cukup mengangguk, tersenyum, dan simpan rencana Anda untuk diri sendiri. Ketidaksetujuan mereka kehilangan kekuatan ketika mereka tidak memiliki informasi lengkap. Saya pernah memiliki rekan kerja yang suka bergosip dan menciptakan drama. Setiap kali mereka menyudutkan saya di ruang istirahat, saya akan menjawab dengan santai, "Oh, saya tidak terlalu suka drama kantor," dan pergi. Awalnya terasa canggung, tetapi mereka berhenti mencoba menyeret saya ke dalam omong kosong mereka. Membatasi akses adalah tentang mengenali bahwa tidak semua orang berhak mendapatkan akses ke energi dan emosi Anda. Ini tentang menciptakan lapisan lingkaran dalam bagi mereka yang mengangkat Anda dan lingkaran luar untuk vampir energi. Ya, beberapa orang mungkin menyebut Anda dingin atau jauh karena melakukan ini, tetapi tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah Anda ingin disukai oleh semua orang atau dihormati oleh orang yang tepat? Pikirkan hidup Anda seperti klub VIP. Anda adalah penjaga, dan tidak semua orang masuk dalam daftar. Pengeluh beracun? Mereka dapat menonton dari tempat parkir. Sementara itu, orang-orang yang benar-benar menghargai dan menghormati Anda berada di ruang VIP bersama Anda, menikmati hal-hal yang baik. Membatasi akses bukanlah tentang menjadi kejam, itu tentang menjadi cerdas. Waktu dan energi Anda adalah sumber daya yang terbatas. Jangan sia-siakan pada orang yang tidak menghargai mereka. Ketika Anda mulai menghargai diri sendiri, orang yang tepat akan menghargai Anda juga, dan orang yang salah akan menunjukkan diri mereka sendiri. Ketiga, gunakan humor untuk melucuti senjata mereka. Terkadang, cara terbaik untuk menangani orang-orang beracun adalah dengan tidak menganggap mereka terlalu serius. Mereka tumbuh subur dalam ketegangan. Mereka mencari konflik dan drama. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda menolak untuk memberi mereka apa yang mereka inginkan? Alih-alih membantah, Anda melontarkan lelucon, tersenyum, atau bermain-main, cukup untuk mengempiskan ego mereka. Itu seperti meletuskan balon. Tiba-tiba penampilan hebat mereka menjadi datar. Saya ingat seorang rekan kerja yang sangat beracun, yang suka mengkritik semua orang. Suatu hari, mereka mengomentari meja saya yang tidak teratur di depan semua orang. Alih-alih tersinggung, saya mengangkat bahu dan berkata,
Anda benar sekali. Ini adalah kekacauan kreatif saya. Meja Albert Einstein lebih berantakan daripada meja saya. Jadi jelas saya sedang dalam jalur menuju kejeniusan. Kelompok itu tertawa, dan upaya mereka untuk mempermalukan saya justru menjadi bumerang. Setelah itu, mereka tidak pernah mengganggu saya tentang meja saya lagi. Menggunakan humor melucuti orang-orang beracun karena beberapa alasan. Itu menghilangkan kekuatan dari kata-kata mereka. Ketika Anda menertawakan hinaan atau celaan mereka, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa upaya mereka untuk menyakiti Anda tidak berhasil. Humor mengubah energi interaksi. Orang-orang beracun menginginkan humor negatif yang membawa kesembronoan dan ketidakpastian yang seringkali tidak dapat mereka tangani. Dengan tetap tenang dan jenaka, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak tergoyahkan, yang dapat membuat mereka lebih frustrasi daripada konfrontasi langsung. Namun, kuncinya adalah humor Anda harus ringan dan cerdas, bukan agresif atau tajam. Jika lelucon Anda terdengar sarkastik atau kejam, itu dapat memperburuk situasi. Tujuannya adalah untuk membuat kenegatifan mereka terlihat konyol tanpa merendahkan diri ke level mereka. Misalnya, jika seseorang terus mengganggu Anda dalam sebuah rapat, Anda dapat berkata sambil tersenyum, "Wow, saya tidak menyadari kita sedang bermain tag team berbicara hari ini." Itu tegas tetapi lucu, dan menyampaikan maksudnya tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu. Humor juga efektif ketika orang-orang beracun mencoba membuat Anda merasa bersalah. Jika seseorang berkata, "Oh, saya kira Anda terlalu sibuk untuk peduli dengan saya akhir-akhir ini," Anda dapat menanggapi dengan, "Anda tahu, saya telah mengikuti audisi untuk peran teman yang buruk, dan sepertinya saya berhasil." Itu mengempiskan taktik manipulatif mereka sambil menjaga suasana tetap ringan. Keempat, ketahui kapan harus menjauh dari orang-orang beracun. Ini adalah salah satu keputusan tersulit namun paling membebaskan yang pernah Anda buat. Ini bukan hanya tentang meninggalkan situasi yang buruk. Ini tentang mendapatkan kembali kedamaian, waktu, dan energi Anda. Namun, itu tidak selalu dramatis atau tiba-tiba. Terkadang, mengetahui kapan harus pergi adalah tentang diam-diam memilih diri sendiri atas kekacauan mereka. Orang-orang beracun adalah ahli dalam meyakinkan Anda untuk tetap tinggal. Mereka akan berkata, "Saya minta maaf, saya akan berubah," atau membuat Anda merasa bersalah dengan kalimat seperti, "Jika Anda pergi, Anda menyerah pada saya." Selalu ada bagian dari diri Anda yang bertanya-tanya apakah pergi membuat Anda menjadi orang jahat. Namun, kenyataannya adalah tetap dalam suatu hubungan, baik itu persahabatan, hubungan romantis, atau ikatan keluarga yang menguras Anda. Tidaklah mulia, itu merusak diri sendiri. Saya pernah memiliki teman dekat yang merupakan kehidupan setiap pesta, tetapi mimpi buruk secara pribadi. Setiap percakapan adalah tentang masalah mereka, kebutuhan mereka, dan drama mereka. Jika saya pernah berbicara tentang perjuangan saya sendiri, mereka akan mengabaikannya atau mengubahnya menjadi kompetisi. Namun, ketika saya mengalami krisis dalam hidup saya dan membutuhkan mereka, tanggapan mereka adalah, kedengarannya kasar, tetapi saya sedang berurusan dengan masalah saya sendiri sekarang. Saat itulah saya menyadari bahwa mereka tidak beracun karena mereka jahat. Mereka beracun karena mereka tidak peduli. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Meskipun itu menyakitkan, itu juga terasa seperti beban besar terangkat dari pundak saya. Menjauh tidak selalu berarti memutuskan seseorang sepenuhnya. Itu mungkin terlihat seperti mengurangi kontak, berhenti menjawab setiap panggilan, atau segera menanggapi setiap teks. Biarkan mereka memudar ke latar belakang kehidupan Anda dan tetapkan batasan. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Saya tidak tersedia untuk membicarakan ini," atau "Saya rasa saya tidak dapat membantu Anda lagi dengan itu." Ini adalah cara yang tegas, tetapi penuh hormat untuk mundur secara emosional. Melepaskan diri, bahkan jika Anda melihat mereka atau berbicara sesekali, berarti berhenti membiarkan pendapat atau perilaku mereka memengaruhi Anda. Terkadang, menjauh berarti meninggalkan seseorang. Masyarakat mengharapkan Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga. Seperti gagasan bahwa Anda harus menanggung kerabat yang beracun karena ikatan darah. Namun, pandangan ini sudah ketinggalan zaman dan berbahaya.
Ikatan darah tidak memberikan izin untuk menyalahgunakan, memanipulasi, atau menguras Anda. Menjauh tidak berarti Anda membenci mereka. Itu berarti Anda memilih untuk melindungi diri Anda sendiri. Pesan yang lebih dalam adalah bahwa menjauh bukanlah tindakan kemarahan. Itu adalah tindakan cinta. Cinta untuk diri sendiri, kesejahteraan Anda, dan kehidupan yang ingin Anda jalani. Ini menyiratkan bahwa Anda pantas mendapatkan hubungan yang mengangkat Anda, bukan yang menjatuhkan Anda. Ketika Anda akhirnya pergi, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Anda tidak hanya menjauh dari mereka, tetapi Anda juga berjalan menuju versi diri Anda yang lebih sehat dan lebih bahagia. Menjauh tidak berarti Anda telah gagal atau menyerah. Itu berarti Anda telah berhasil mengenali harga diri Anda. Orang-orang beracun sering membuat Anda merasa seperti Anda terlalu banyak, tidak cukup, atau entah bagaimana tidak layak. Namun, saat Anda menjauh, Anda mulai melihat kebenaran bahwa itu tidak pernah tentang Anda. Itu selalu tentang mereka. Dan bagian terbaik dari menjauh adalah memberi Anda kebebasan untuk mengisi hidup Anda dengan orang-orang yang menghargai nilai Anda dan memperlakukan Anda dengan baik. Kelima, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membangkitkan semangat. Berurusan dengan individu beracun bisa terasa seperti mencoba berenang dengan beban yang diikatkan ke pergelangan kaki Anda. Anda terus-menerus terseret ke bawah oleh kenegatifan, manipulasi, atau drama mereka. Penawar terbaik adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat Anda. Orang yang membangkitkan semangat tidak hanya membawa kepositifan. Mereka juga mengingatkan Anda tentang nilai Anda, mendorong pertumbuhan Anda, dan membantu Anda menjaga energi beracun di teluk. Ini adalah kebenaran sederhana. Lingkungan Anda membentuk Anda. Jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda dengan orang-orang beracun, Anda pasti akan menyerap beberapa kebiasaan, sikap, atau bahkan pandangan dunia mereka. Namun, ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Anda, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda mulai melihat yang terbaik dalam diri Anda. Pikirkan tentang ini. Apakah Anda pernah memiliki teman yang membuat Anda merasa lebih ringan setelah menghabiskan waktu bersama mereka? Seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi, merayakan kemenangan Anda tanpa iri, dan menantang Anda dengan cara yang terasa memberdayakan daripada merendahkan? Itulah orang-orang yang perlu Anda cari. Ada suatu masa dalam hidup saya ketika saya terjebak dalam siklus hubungan yang beracun. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang kolega baru yang sangat positif dan tulus. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, "Anda sangat pandai dalam hal ini, mengapa Anda tidak memimpin?" Atau, "Anda menangani situasi itu dengan sangat baik." Dorongan mereka begitu tulus sehingga mengejutkan saya. Seiring waktu, saya menyadari bahwa saya telah terbiasa dengan pujian tidak langsung dan sindiran halus dari orang-orang beracun. Sehingga saya bahkan tidak tahu seperti apa rasanya dukungan yang sebenarnya. Menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, dan orang-orang seperti mereka menunjukkan kepada saya apa yang telah saya lewatkan. Mereka tidak mencoba untuk bersaing, merusak, atau memanipulasi. Sebaliknya, mereka menginspirasi saya untuk percaya pada diri sendiri dan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk hubungan yang saya izinkan dalam hidup saya. Berikut adalah cara untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membangkitkan semangat. 1. Identifikasi suku Anda. Carilah mereka yang menginspirasi, mendorong, dan memberi Anda energi. Ini bisa jadi teman lama, mentor, atau bahkan kenalan baru. 2. Berinvestasilah pada koneksi berkualitas. Alih-alih mencoba mempertahankan lingkaran besar hubungan tingkat permukaan, fokuslah pada pendalaman ikatan dengan beberapa orang yang benar-benar membangkitkan semangat. 3. Bertimbal balik kepositifan. Hubungan adalah jalan dua arah. Jadilah orang yang baik, orang yang membangkitkan semangat yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Dengarkan, dukung, dan rayakan orang lain dengan tulus. Bagian yang kontroversial adalah bahwa ini mungkin berarti memutus hubungan atau membatasi kontak dengan orang yang tidak membangkitkan semangat Anda, bahkan jika mereka sudah ada dalam hidup Anda selama bertahun-tahun.
Kesetiaan adalah sifat yang indah, tetapi tidak sebanding dengan mengorbankan ketenangan pikiran Anda untuk seseorang yang terus-menerus menguras energi Anda. Pesan yang lebih dalam adalah bahwa orang-orang yang membangkitkan semangat ini tidak hanya membuat Anda merasa baik. Mereka juga mengingatkan Anda bahwa hidup dimaksudkan untuk dibagikan dengan mereka yang melihat yang terbaik dalam diri Anda. Mereka membantu Anda tumbuh menjadi versi diri Anda yang seharusnya hanya dengan percaya pada Anda dan memberi ruang untuk potensi Anda. Kenyataannya adalah orang beracun akan mencoba meyakinkan Anda bahwa setiap orang sama egoisnya, pahit, atau manipulatif seperti mereka. Namun, orang yang membangkitkan semangat menunjukkan kepada Anda kebenaran yang berbeda. Mereka mengingatkan Anda bahwa kebaikan, rasa hormat, dan hubungan yang tulus masih ada. Begitu Anda mengalaminya, Anda akan bertanya-tanya mengapa Anda pernah puas dengan sesuatu yang kurang dari itu. Keenam, tolak untuk terlibat dalam permainan mereka. Orang beracun berkembang dalam kekacauan mereka, seperti dalang emosional yang menarik tali untuk memanipulasi, memprovokasi, atau mengendalikan Anda. Permainan mereka bisa halus, seperti rasa bersalah yang membuat Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, atau bisa juga meledak-ledak, seperti menciptakan drama untuk menjadikan diri mereka pusat perhatian. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan berhenti bermain. Tolak untuk terlibat dalam permainan mereka sepenuhnya. Individu beracun adalah ahli dalam memancing Anda. Mereka tahu cara untuk menekan tombol Anda atau menciptakan situasi di mana Anda merasa harus merespons. Namun saat Anda mengambil umpan, Anda berada di wilayah mereka, bermain sesuai aturan mereka. Dengan menolak untuk terlibat, Anda mengambil kembali kekuatan mereka dan membiarkan mereka berputar dalam kekacauan mereka sendiri. Saya ingat berurusan dengan anggota keluarga yang sangat beracun yang suka menciptakan pertengkaran. Mereka akan melontarkan komentar agresif pasif seperti, "Pasti menyenangkan memiliki begitu banyak waktu luang, sementara beberapa dari kita benar-benar bekerja keras." Pada awalnya saya akan mencoba menjelaskan diri saya atau membela pilihan saya, tetapi itu hanya memperburuk keadaan. Mereka memutarbalikkan kata-kata saya, meningkatkan pertengkaran, dan entah bagaimana menjadikan saya orang jahat. Suatu hari, saya memutuskan untuk berhenti memainkan permainan mereka. Ketika mereka membuat komentar sinis lainnya, saya hanya tersenyum dan berkata, "Anda berhak atas pendapat Anda," kemudian mengganti topik pembicaraan. Mereka mencoba lagi, tetapi saya tetap tenang dan tidak terlibat. Anda bisa melihat frustrasi di wajah mereka karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka inginkan. Seiring berjalannya waktu, mereka berhenti menargetkan saya karena saya menolak memberi mereka apa yang mereka inginkan. Menolak untuk terlibat bukan tentang bersikap pasif, ini tentang bersikap strategis. Berikut adalah cara untuk menguasai keterampilan ini. 1. Kenali umpan. Perhatikan pola. Apa yang memicu Anda dan bagaimana mereka mencoba memprovokasi Anda. Begitu Anda menemukan taktik mereka, Anda dapat bersiap untuk merespons secara berbeda. 2. Tetap tenang. Orang beracun menginginkan reaksi emosional. Jaga ketenangan Anda dan jangan biarkan kejenakaan mereka menentukan suasana hati Anda. 3. Beri respons minimal atau tidak sama sekali. Terkadang, diam adalah senjata terbaik Anda. Di lain waktu, respons netral dan tidak berkomitmen cukup untuk membungkam mereka. 4. Tetapkan batasan. Jelaskan bahwa Anda tidak akan menghibur perilaku mereka. Misalnya, "Saya tidak akan berdebat tentang ini." Atau, "Mari kita bicara ketika Anda siap untuk melakukan percakapan yang produktif." Bagian yang kontroversial adalah bahwa menolak untuk terlibat tidak berarti bersikap pasif. Ini berarti memilih untuk tidak melawan pertempuran yang tidak sepadan dengan energi Anda. Orang beracun mungkin menuduh Anda bersikap dingin, meremehkan, atau bahkan pengecut. Namun, itulah cara mereka untuk menarik Anda kembali ke dalam permainan. Ingatlah bahwa pendapat mereka tidak mendefinisikan Anda. Pesan yang lebih dalam di sini adalah tentang kontrol. Kontrol milik Anda. Dengan menolak untuk terlibat, Anda mengingatkan diri sendiri bahwa Anda tidak berutang energi Anda kepada siapapun.
terutama bukan kepada seseorang yang berkembang dengan negativitas. Anda menetapkan ketentuan tentang bagaimana Anda ingin berinteraksi dengan dunia, tidak membiarkan orang lain mendikte. Hidup terlalu singkat untuk terjebak dalam argumen yang tidak berguna atau permainan pikiran yang beracun. Ketika Anda melangkah mundur dan menolak untuk terlibat, Anda tidak melarikan diri, Anda bangkit di atas. Dengan melakukan itu, Anda memilih kedamaian daripada kekacauan, kejelasan daripada kebingungan, dan kekuatan daripada manipulasi. Itu adalah permainan yang layak dimenangkan setiap saat. Ketujuh, tetap fokus pada tujuan Anda. Orang beracun suka menggagalkan Anda. Mereka berkembang dengan gangguan, menarik Anda ke dalam kekacauan, drama, atau skema kecil mereka. Misi mereka adalah menjadikan masalah mereka sebagai masalah Anda. Namun, ketika Anda sangat fokus pada tujuan Anda, nilai-nilai Anda dan kehidupan yang Anda bangun, kebisingan mereka mulai memudar ke latar belakang. Tetap fokus pada tujuan Anda bukan hanya sekadar pertahanan, itu adalah gerakan kekuasaan. Inilah halnya. Orang-orang beracun ingin Anda melupakan diri sendiri. Mereka akan mengkritik ambisi Anda, meremehkan prestasi Anda, atau menuntut perhatian Anda di saat-saat terburuk. Mengapa? Karena orang yang fokus merupakan ancaman bagi kendali mereka. Jika Anda terlalu sibuk tumbuh, berkembang, atau mengejar impian Anda tidak akan punya waktu atau kesabaran untuk omong kosong mereka. Saya pernah bekerja dengan seorang kolega yang merupakan definisi buku teks tentang racun. Mereka akan bergosip tentang semua orang, menciptakan drama yang tidak perlu, dan terus-menerus mencoba menyeret orang lain ke dalam kekacauan mereka. Pada awalnya, saya terjebak di dalamnya. Saya akan membuang waktu berjam-jam mendengarkan keluhan mereka atau membela diri terhadap jab kecil mereka. Namun, kemudian saya menyadari bahwa setiap menit yang saya habiskan untuk omong kosong mereka adalah 1 menit yang tidak saya habiskan untuk pekerjaan saya, tujuan saya, atau ketenangan pikiran saya. Saya membuat keputusan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi saya dan membiarkan kekacauan mereka terjadi tanpa saya. Saya mulai menetapkan batasan yang tegas. Saya sangat sibuk sekarang. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya menghindari percakapan yang tidak perlu dan mencurahkan energi saya untuk unggul dalam tugas-tugas saya. Semakin saya tetap fokus, semakin sedikit kekuatan yang mereka miliki atas saya. Dan bagian terbaiknya, fokus saya mengilhami orang lain untuk melakukan hal yang sama, membuat mereka memiliki lebih sedikit orang untuk dimanipulasi. Berikut adalah cara Anda dapat tetap fokus pada tujuan Anda, bahkan ketika dikelilingi oleh racun. 1. Klarifikasi tujuan Anda. Tuliskan apa yang sedang Anda upayakan dan ingatkan diri Anda mengapa itu penting. Menjaga tujuan Anda di depan dan di tengah akan membuat gangguan beracun tampak kurang signifikan. 2. Ciptakan perisai mental. Perlakukan orang beracun seperti kebisingan latar belakang. Akui kehadiran mereka jika Anda harus, tetapi jangan biarkan kenegatifan mereka menembus fokus Anda. Ketiga, katakan tidak tanpa permintaan maaf. Jika tuntutan mereka tidak sejalan dengan tujuan Anda, jangan ragu untuk menolak. Waktu Anda berharga, habiskan dengan bijak. 4. Temukan motivator Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengingatkan Anda tentang tujuan Anda dan memicu tekad Anda. Bagian yang kontroversial adalah bahwa tetap fokus pada tujuan Anda mungkin berarti memprioritaskan diri Anda sendiri daripada hubungan yang tidak melayani Anda. Bahkan jika hubungan itu dengan teman dekat atau keluarga. Beberapa orang mungkin menuduh Anda egois, tetapi inilah kebenarannya. Berfokus pada tujuan Anda tidaklah egois. Itu penting. Anda tidak dapat menuang dari cangkir kosong, dan Anda tidak dapat mencapai impian Anda jika Anda terus-menerus terhambat oleh kenegatifan orang lain. Pesan yang lebih dalam adalah bahwa tetap fokus pada tujuan Anda bukan hanya tentang mengabaikan orang-orang beracun. Ini tentang menghormati diri sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa waktu, energi, dan aspirasi Anda terlalu berharga untuk disia-siakan pada orang lain. Orang-orang yang beracun mungkin mencoba mengalihkan perhatian Anda,
Tetapi tujuan Anda adalah jangkar Anda. Ketika Anda jelas tentang apa yang Anda upayakan, kenegatifan mereka tidak dapat menggoyahkan Anda. Dan saat Anda terus mengejar tujuan Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda membangun kehidupan yang begitu memuaskan dan membumi, sehingga racun mereka menjadi tidak relevan. Pada saat itu, Anda tidak hanya bertahan dari kekacauan mereka. Anda berkembang meskipun demikian, dan itulah kemenangan utama. Kedelapan, hindari bergosip tentang mereka. Bergosip tentang orang-orang beracun mungkin terasa memuaskan pada saat itu. Seperti cara yang tidak berbahaya untuk melampiaskan frustrasi Anda, atau bahkan untuk menyelesaikan skor. Tetapi mari kita bersikap realistis. Gosip tidak pernah berakhir. Gosip membuat racun mereka tetap hidup dalam hidup Anda, mengubah Anda menjadi hal yang ingin Anda hindari. Yang terburuk, gosip memberi mereka sewa gratis di kepala Anda. Jika Anda ingin berurusan dengan orang-orang beracun secara efektif, tahan keinginan untuk berbicara di belakang mereka. Inilah kenyataannya. Orang-orang beracun seringkali didorong oleh perhatian, bahkan perhatian negatif. Gosip hanya memberi makan drama yang mereka dambakan, menjadikan Anda peserta yang tidak disengaja dalam permainan mereka. Lebih buruk lagi, gosip menciptakan siklus beracun di mana perilaku mereka mulai mendikte tindakan Anda. Itulah kebalikan dari mengambil kendali. Saya belajar ini dengan cara yang sulit. Pada suatu ketika, saya memiliki rekan kerja yang terkenal sangat beracun, selalu mengobarkan konflik dan menyeret orang lain ke bawah. Beberapa dari kami akan melampiaskan tentang mereka saat makan siang, berbagi cerita tentang kejenakaan terbaru mereka. Pada awalnya, itu terasa seperti persahabatan, tetapi seiring waktu saya menyadari bahwa setiap percakapan tentang mereka membuat saya merasa terkuras dan pahit. Lebih buruk lagi, mereka entah bagaimana mengetahui tentang gosip kami dan menggunakannya untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk berhenti terlibat dalam gosip. Sebagai gantinya, saya fokus untuk mempertahankan profesionalisme saya dan mengatasi masalah secara langsung bila perlu. Itu tidak selalu mudah. Ada saat-saat saya benar-benar ingin melampiaskan, tetapi saya melihat perubahan. Dengan melangkah keluar dari lingkaran gosip, saya merebut kembali energi dan integritas saya. Berikut adalah cara Anda dapat menghindari bergosip tentang orang-orang beracun sambil tetap waras. 1. Melampiaskan secara produktif. Jika Anda perlu melepaskan frustrasi, lakukan dengan seseorang yang Anda percayai dan yang tidak akan mengobarkan api, seperti mentor atau terapis. 2. Tetap pada fakta, bukan hinaan. Arahkan percakapan ketika orang lain mulai bergosip tentang orang beracun ke topik yang lebih konstruktif. Misalnya, mari kita fokus pada bagaimana kita dapat menangani situasi ini dengan lebih baik. 3. Fokus pada solusi. Alihkan energi Anda untuk menemukan cara melindungi kedamaian dan terus maju. 4. Latihlah empati. Saat Anda tidak perlu memaafkan perilaku mereka, menyadari bahwa orang-orang beracun sering bertindak karena rasa sakit, mereka sendiri dapat membantu Anda mengatasi godaan untuk bergosip. Bagian yang kontroversial adalah bahwa menghindari gosip mungkin membuat Anda merasa terisolasi di dunia di mana melampiaskan kekesalan tentang orang lain tampak seperti norma. Orang bahkan mungkin menuduh Anda terlalu baik atau pasif. Namun, inilah kebenarannya. Menghindari gosip bukan tentang menjadi baik. Itu tentang menjadi cerdas. Bergosip merantai Anda ke racun yang Anda coba hindari. Melepaskannya membebaskan Anda. Pesan yang lebih dalam adalah bahwa dengan menolak bergosip, Anda memilih untuk memutus siklus negatif. Anda membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda tidak akan membiarkan perilaku buruk orang lain menyeret Anda ke level mereka. Orang beracun berkembang dalam kekacauan, dan gosip hanyalah bentuk lain dari itu. Dengan menjauh dari obrolan, Anda membuat mereka kelaparan dari perhatian yang mereka cari, dan melindungi kedamaian pikiran Anda sendiri. Dengan melakukan itu, Anda menunjukkan salah satu bentuk harga diri yang paling kuat. Kemampuan untuk bangkit, bahkan ketika tergoda untuk tidak.
Berurusan dengan orang beracun bukan tentang mengubah mereka. Ini tentang melindungi diri sendiri. Anda tidak dapat mengendalikan perilaku mereka, tetapi Anda dapat mengendalikan cara Anda merespons. Orang beracun akan selalu ada, tetapi ketika Anda menguasai seni menetapkan batasan, tetap fokus, dan menolak memainkan permainan mereka, mereka kehilangan kendali atas Anda. Ingatlah bahwa energi Anda berharga. Anda memiliki mimpi untuk dikejar, tujuan untuk dihancurkan, dan kehidupan untuk dibangun. Jangan biarkan kenegatifan siapapun mengalihkan perhatian Anda dari itu. Pertahankan pendirian Anda. Pilih kedamaian dan terus maju. Jika pembahasan ini memberikan perspektif baru kepada Anda, tinggalkan komentar di bawah dan bagikan strategi Anda sendiri untuk menghadapi orang beracun. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan guna membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Anda bisa melakukannya sekarang. Klaim kekuatan Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.